Dan aku ngurus-ngurusin, aduh, peyem ketan yang nggak banget deh. Alah, makanannya juga nggak gaul gitu. Iya benar. Jadi agak sedikit Sedih lah ya. drop lah. Targetnya ada 100 makanan Indonesia yang khas makanan jadul Indonesia. 100 makanan ini terekspos ke luar negeri untuk diklaim sebagai makanan khas Indonesia. Luar biasa. Hitam Jokers. tapi manis. Iyalah. Ya, Jokers, selamat datang kembali di Galeri Denny Jo. Senang sekali hari ini Jo sudah berada di tempat usahanya mantan program director Jo. Nama dia seringkali disebut di Galeri Denny Jo, dan kali ini Jo akan hadirkan di Banting Steel. Ini adalah salah satu konten terbaru di Galeri Denny Jo, di mana kita akan mengangkat orang-orang yang mencoba dengan berpindah profesi atau juga berpindah haluan, mencoba peruntungan baru di usahanya yang baru atau juga di bisnis yang baru atau di pekerjaan yang baru. Ini dia Ibu Nora Halisa. Aduh. Kalau pejabat bertangannya gini. Oh iya, dia sekarang sudah menjadi ibu pejabat. Selamat siang Bu. Luar biasa. Sekarang Anda tuh apa posisinya? Kalau pejabat begini, kalau sekarang aslinya Dia seorang ibu, apa ya posisi si abang itu? ibu rumah tangga lah ya. Sehat Bu? Dulu kita orang radio sama Ya benar. Tahun 2000-an bareng ya. Ya, ibu ini, Bu Ayu ini, kalau dulu sih kita seganin ya. Kita dulu seganin banget karena memang dia selain seorang program director, memang dia orangnya cukup tegas. Bukan galak tapi tegas ya. Dulu itu bukan galak. Tapi bagi sebagian banyak teman-teman dulu zaman radio, galak cenah. Dan takut mereka itu berhadapan dengan Anda. Luar biasa. Ya, dulu dia seorang program director dan dulu juga seorang penyiar Ardan, luar biasa. Suaranya yang kalau pada dengar itu meleleh karena suara dia itu keren banget, enakin banget. Meleleh. Berapa lama dulu berkecimpung di dunia radio, Bu? Itu siaran dari tahun 89. Bayangin, 89 sampai? 89 terakhir 2005 lah ya. Itu dulu langsung Ardan? 89 langsung ke Ardan. 89 Ardan sampai 2005? Enggak, berhenti di Ardan sampai tahun 93-an. Oke, 93 berhenti Ardan, kemudian pindah ke? Pindah ke Serang, ke Banten, setelah itu balik lagi ke Ardan Group tahun 2000. Ketemulah di Cosmo. Oke, sempat ke Serang dulu? Ya. Terus balik lagi ke Cosmo? Ya. Oke, di Cosmo berapa tahun? Di Cosmo hampir 4-5 tahun lah. 4-5 tahun, tapi sosok Ibu Ayu ini pernah mencetak rekor muri. Dalam ya? Jelep ya? Jelep banget. Pernah mencetak rekor muri siaran terlama. Beliau harusnya 80 jam, tapi dia gugur di angka 71 jam, tapi tetap memecahkan rekor siaran tandem ya. Tandemnya luar biasa. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, ini penyiar yang luar biasa. Dia juga program director yang luar biasa, sudah menelurkan program-program yang boleh dibilang. Oke, yuk, thank you ya. Yang benar-benar diandalkan dulu program-programnya. Bener, dulu lah. Karena sekarang kan kita sudah berhenti dari dunia siaran. Mantan, iya. Oke, Bu, sekarang Ibu lebih ke... Dulu kan dapur rekaman. Rekaman untuk on air. Oke. Sekarang ke dapur juga. Sekarang balik lagi ke dapur? Dapur masak. Nah, Jokers, Ibu Ayu ini sekarang sudah mulai berkecimpung di dunia dapur masak. Sebenarnya dari tahun 2010 lah ya. 2010 udah mulai ke dapur. Oh, udah mulai ke dapur? Udah mulai ke dapur. Waktu itu masih di radio juga aku udah mulai ke dapur. Dapur dalam istilah apa? Dapur itu dalam istilah? Dapur produksi produk ini nih. Oh iya, Jokers. Jadi Bu Ayu ini
salah seorang pengusaha peyem ketan istimewa. Ini berarti sudah dari Kalau produknya ini, peyem ini dari tahun 62 sebenarnya. wow, tahun 62. Belum lahir kan? Belum Sama. lahir lah. Belum lahir bener. Berarti ini sudah masuk generasi Aku generasi kedua. turun temurun. Ya. Dan sekarang sudah pure ibu yang pegang. Ya. Luar biasa. Ceritakan dong dapur peyem ketan istimewa ini. Sebenarnya kalau diceritakan bikin sedih. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Gak sedih. Soalnya kan dulu kebayang ya, pas zaman lagi muda, kemudian kerja di radio waktu itu 89, kuliah juga. Iya. Di Radio Ardan dong, Oke, yang tanda benar. kutip yang gaul abis waktu Benar, itu. memang. Sementara Radio anak tiba-tiba muda. tahun 2010, kamu ngapain sih di radio? Main Oke. terus gitu. Kata siapa? Orang tua. Orang tua. Jadi kerja di radio itu dibilangnya main. Kelihatannya mungkin. Kelihatannya main. Iya, Jadi iya, akhirnya benar. ini nih urus peyem ketan. Peyem ketan. Langsung Tahun 2010. 2010. Disuruh ngurus ketan ini. Jadi dari dunia yang bagi saya waktu itu cukup glamor ya, kerja di radio tuh, Ya. wawancara artis ini. Kita pernah wawancara bareng loh. Zaman dulu pertama Siti Nurhaliza. Oh. Ya kan? Waktu itu Siti Nurhaliza dia ada show di Sabuga. Sabuga. Aku waktu itu reporter. Dirimu yang Lupa aku apa posisinya pokoknya waktu itu. kita kru ya waktu Iya, itu. iya. Saya dengan Jo dengan Diki waktu Iya, itu. betul. Kita bikin satu Ya, itu event. benar. Yang jelas kita ada reportase dengan Benar, Siti benar. Nurhaliza waktu Siti itu. Nurhaliza. Waktu itu reporternya Nora Halisa. Iya kan? Oke, baik lagi ke Dan peyem. aku waktu itu ketika dunia radio yang glamors itu, sementara aku harus tinggalkan dan aku ngurusin, aduh, peyem ketan yang nggak banget deh. Alah, makanannya juga nggak gaul gitu. Iya, benar. Agak nangis Bombay juga gitu. Di ruang siaran. Pada waktu itu memang peyem ketan istimewa ini sebenarnya kan sudah mulai terkasohor lah istilahnya. Karena orang tua saat itu sudah mulai sepuh, Oke. sudah mulai merasakan bahwa energinya untuk ngurusin usaha udah nggak bersemangat lagi. Jadi anaknya yang harus maju dan saya yang paling kecil, karena saya anak ketujuh, harus ngurusin ini. Kebayang dong Jo, dari dunia kita yang glamor itu. Seorang Bu Ayu ini yang fashionable, yang gaul banget. Jadi dulu ini walaupun dia berhijab, tapi hijabnya itu benar-benar hijab yang contohlah sekarang lah ya. Dia masih pakai bengkernya seperti itu. Itulah salah satu ciri khasnya Bu Ayu. Tetap nggak mau kelihatan Nggak mau usia kelihatan aslinya. usia aslinya, Tebak bener. usia saya berapa? Ya, dalam hitungan 3, 4, 2, 1. Kalau Salah. mampu ketebak, kita kasih giveaway-nya peyem ya. Nice. Oke, kemudian Tahun 2010 harus ngurusin ini Jo. protes nggak waktu itu? Protes sih enggak, cuma di ruang siaran, pas siaran terakhir, ya Allah, Kudu kumaha ieu, siaran gitu. terakhir gue gitu. Harus gimana? Aduh, di mixer tuh rasanya, saya tuh pegang mixernya jadi, Oke. aduh ini terakhir gue siaran gitu ya. Ya sudahlah. Waktu itu masih di radio? Ya, di Radio Delta waktu itu. Oh, Delta, oke. Harus ngurusin ini, jadi agak sedikit Sedih lah ya. drop lah. Karena memang dunia kita yang broadcast yang Betul. hura-hura, yang wah ketemu kadang-kadang lagi nge-MC, lagi ketemu orang happy, sementara harus aduh ngurusin ini. Tapi waktu itu kepikiran nggak di benaknya Bu Ayu mau diapain ini si peyem ketan Belum. istimewa ini? Oh, belum. Kayak baru diputusin pacar, pernah nggak sih? Bener-bener linglung lah gitu Hari ya. ini kita putus ya, Galau gitu ya. gitu langsung. Aku ngurusin ini. Itu 1 tahun pertama rasanya seperti galau, kehilangan sesuatu jiwa gitu. Sebagian jiwa tuh hilang. Tapi setelah itu aku yang biasanya ngotak-ngatik program, ngotak-ngatik pagi siaran harus gimana, feel penyiar harus gimana, siang middle ke siang harus gimana, musiknya, sajiannya gimana, siang juga harus gimana, kemudian sore ngeracik lagu dan penyiarnya. Waktu itu Jo sama Diki sore siaran harus seger gimana. Ini tuh Joker detail banget Bu Ayu ini. Jadi kita pun ngerasain kalau memang sosok program director yang dibawakan oleh Bu Ayu ini luar biasa waktu itu. Bener. Aku detail meren ya. Detail banget. Jadi ya ngejabarin program itu benar-benar yang harus dari mulai ya itu tadi yang Ibu bilang, dari mulai musik dan lain sebagainya, materi dan lain sebagainya itu benar-benar detail gitu. Jadi akhirnya kebiasaan itu akhirnya kebawa ke dapur, akhirnya energi yang tadinya biasa ngurusin program
ditumpahkan ke sini. Akhirnya ya walhasil saya kemudian melahirkan si peyem ini banyak. Kalau dulu di radio program, nah aku sekarang banyak produk-produk baru yang varian-varian variannya itu memang awalnya dari peyem ketan ini. Aku bikin bolu, aku bikin klaper tart, aku bikin es krim, aku bikin apapun, coklat, ikler, roti bahkan awalnya dari peyem gitu. Nah ini Jokers, ini yang benar-benar dibilang banting setir, benar-benar banting setir. Jadi dari ngeramu program acara, sekarang dia si peyem ketan istimewa ini dibanting-bantingin, dibikin istilahnya apa ya namanya? Ya inovasi lah. Diinovasiin lagi untuk jadi produk-produk kekinian. Ya, contohnya adalah bolu peyem, kemudian es krimnya juga, es lilinnya juga ada. Es ini? Kalau ini ulen. Ini ulen tuh pasangan peyem. Dan kalau ngelihat sekarang, saya sih sebenarnya ingin menginspirasi Jokers juga. Bagus Bu, benar. Artinya bahwa ketika kita sudah ketemu dengan usaha yang mentok, bukan berarti kita the end of the world gitu. Yes. Akhir hidup kita tuh di sini. Aduh, gua udah nggak bisa usaha lagi deh. Benar. Ini udah nggak laku nih. Ini penjualannya udah nggak bagus. Kita tetap punya peluang yang baru. Kalau saya dulu mungkin dulu kemasannya nggak begini ya. Jadi masih ingat nggak klasik yang pakai karet? Ya, diikat karet. Yang mang-mang pikulan gitu ya. Benar. Diikat karet. Ini juga inovasi sebenarnya ketika kemasan ini diganti dengan stand up pouch yang kemasannya seal. Jadi kalau misalnya dibuntang-banting gini, dibolak-balik gini, dia nggak akan tumpah, dia nggak akan kemana-mana. Tapi ternyata untuk pasar ke luar negeri nggak bisa dengan kemasan seperti ini. Dan ternyata bukan berarti saya orangnya nggak puas, tapi kalau orang usaha itu memang nggak boleh cukup puas ketika dia sampai ke titik tertentu. Kita harus nyampe lagi, ngejar lagi ke titik yang lain. Bukan berarti kita jadi orang yang nggak puas, nggak boleh. Tapi artinya kita harus meningkatkan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Akhirnya saya sekarang ini belum launching sebenarnya. Baru di channel ini saya cerita. Baru di Galeri Denijo Bu Ayu launching produknya terbaru. Jadi ini belum di launching dan ini juga belum saya publish keluar. Ke yang lain di medsos masih saya umpet-umpetin sebenarnya. Tada! Berarti ini pas banget, hari ini kita datengin Bu Ayu langsung mengeluarkan produk terbarunya. Rencananya belum launching ya. Jadi ini rencananya nanti untuk produk ke luar negeri. Jadi kemasannya ini peyem itu nanti kita akan siapkan di kaleng. Prosesnya ini kerjasama dengan LIPI. Jadi saya tidak bisa, ya itulah hidup, kita nggak bisa hidup sendiri juga. Betul. Dan ketika kita hidup nggak sendiri, kita banyak teman, ternyata ada teknologi baru yang ternyata bisa mengawetkan si peyem ini. Kalau sudah dengan kemasan kaleng seperti ini, itu tahannya 1 tahun tanpa suhu kulkas. Oh, ini kerjasamanya sama LIPI? Sama LIPI. Jadi nanti peyemnya ini walaupun nggak disimpan di kulkas, disimpan di luar, dia akan bertahan sampai 1 tahun. Hanya sekarang kita lagi proses BPOM. Doakan saja, mohon doa restunya. Amin, mudah-mudahan. Dan kalau nanti sudah selesai, kemasan ini juga akan ada kemasan untuk versi ke luar negeri. Jadi ingredients tercantum di situ. Tercantum di sini, kemudian bahasa Inggrisnya juga nanti ada kandungan gizi dan lain sebagainya akan dicantumkan. Semua persyaratan-persyaratan syarat untuk memenuhi standar kualitas makanan yang bisa ke luar negeri itu harus saya penuhi. Ini lagi proses, mudah-mudahan minta doanya ini bisa lancar. Itu kerjain sendiri atau? Enggak lah, kita punya tim. Punya tim ya, luar biasa. Memang berarti ini luar biasa, sudah benar-benar dipikirkan matang-matang ya Bu. Apalagi ini kan untuk urusan ke luar negeri. Ya. Luar biasa. Ini kemasan berapa? Kemasannya sementara hanya satu macam, jadi hanya 200 gram. 200 gram, oke. Karena beberapa produk yang lain juga. Jadi sepertinya Indonesia harus bangga karena kita punya makanan yang begitu banyak. Dari mulai gudeg sudah dikalengkan. Betul, ingat gak? Betul. Kemudian nanti ada sate marangi juga sudah dikalengkan. Oke. Nanti akan ada lagi kolak yang khas Indonesia juga akan dikalengkan. Luar biasa. Nanti ada kadedemes juga. Ingat kadedemes? Kadedemes. Ingat sih. Cuma modelnya yang kayak gimana tuh? Kadedemes itu dari kulit singkong. Oh, empoy. Kalau saya hobi banget. Apa itu? Ya itu kadedemes, empoy, kulit singkong kan? Kulit singkong. Terus dikupas, dibersihkan, dimasak, dikasih bumbu. Nah itu nanti akan dikalengkan. Jadi suatu saat ketika kita ada di Jepang, di Amerika, di Australia, nanti ada kadedemes dalam bentuk kaleng. Luar biasa. Kolak dalam bentuk kaleng. Dan salah satunya peyem ketan pun, insya Allah
kita berusaha ya, kita sedikit Ya lagi betul, usaha. amin, mudah-mudahan Bu. Tapi ini peyemnya masih peyem yang original seperti halnya ini atau sama ya? Oke, luar biasa. Saya nggak kebayang sih, Hah? nggak kebayang awalnya. Terus bisa bisa kebayang. bikin seperti ini gimana? Karena ketemu orang dari LIPI, Pak Asep, Oke. dari LIPI Jogja. Pak Asep, apa kabar Pak? Mudah-mudahan nonton ya Pak. Terus? Ini programnya Nawacita, jadi kepengen beberapa, targetnya ada 100 makanan Indonesia yang khas makanan jadul Indonesia. 100 makanan ini terekspos ke luar negeri untuk diklaim sebagai makanan khas Indonesia. Dari daerah manapun, pokoknya Dari mana? se-Indonesia? Iya. Oke. Jadi akhirnya salah satunya saya ngusulkan ini dan ternyata lolos. Oke. Dari Sunda sendiri apa saja selain peyem? Peyem, kadedemes, siomay juga ada, lalu ada banyak yang lainnya. Oke. Kolak juga ada. Kolak ya, luar biasa. Gitu. Jadi ya zaman sekarang apapun harus jadi duit ya. Jadi Iyalah, bener banget, bener banget. lamun cek urang Sundana teh mah sakala di korehan gitu. Apapun yang kita lakukan harus jadi duit, dan apapun yang kita lakukan lillahi ta'ala mudah-mudahan bisa membawa nama baik Indonesia. Dan kalau perlu banting setir lah dengan sangat akurat, karena kalau asal banting aja mah gampang ya. Iya, bener-bener banget. Jadi jangan asal banting gitu. Iya. Asal banting yang penuh perhitungan. Oke. Itu luar biasa. Jadi Jokers, kalian yang mau mencoba untuk banting setir atau mencoba untuk berpindah profesi, pindah bisnis atau apapun itu, yang paling jelas tolong diperhitungkan dengan matang. Ngebantingnya ke kiri atau ke kanan. Sejauh ini ada kendala nggak Bu dalam menjalankan bisnis peyem istimewa ini? Kendalanya apa ya? Karena peyem kan bukan makanan utama. Jadi kalau kita makan paling apa sih? Nasi, Iya benar, roti, betul. mie. Gampang ngejualnya. Tapi kalau peyem kan agak susah ya. Maksudnya bukan makanan yang dikonsumsi setiap hari. Bagaimana merubah habit orang yang tadinya makan peyem cuma pas lebaran sekali misalnya, di meja cuma lebaran sekali. Nah, merubah itu menjadi makanan yang bisa dimakan setiap hari. Akhirnya kita bikin makanan-makanan yang bisa dinikmati setiap hari, tapi bahan dasarnya tetap dari peyem. Misalnya dibikin es doger, dibikin kelapa tart, dibikin es krim. Kalau es krim nggak usah nunggu lebaran kali ya, sekarang juga ada. Iya, benar, Mau es krim kan? Jadi nggak enak hati Kameramen kan juga mau. Joker. Kameramennya boleh nganggur kalau mau. Saya pengen nanya Bu, di sini yang benar-benar difavoritkan itu yang model mana? Peyem ketan yang hitam. Peyem ketan hitam ini. Iya. Ini benar-benar juara di sini, favorit banget. Dari 10 pembeli, 7 beli yang hitam, 3 beli yang Beli yang putih ya. Jadi benar-benar ketan hitam ini yang difavoritkan. Luar biasa. hitam Jokers. tapi manis. Iyalah, sesuai. Aduh. Gitu loh. Jokers, hari ini benar-benar luar biasa karena Jo bisa ketemu lagi dengan teman lama. Ini boleh dibilang teman lama, guru lama saya. Karena saya begitu nyampe ke Radio Cosmo dulu benar-benar istilahnya kembali lagi refresh Bu. Karena sudah sekian lama nggak pernah siaran, kemudian siaran lagi gitu kan. Jadi biasalah gitu. Jet lag, ngeblank banget. Tapi setelah ketemu Bu Ayu dan tim di Cosmo luar biasa, akhirnya kepancing gila dan benar-benar menggila lah di Radio Cosmo dulu ya Bu ya. Karena zamannya di Cosmo itu kita benar-benar menggila, istilahnya zamannya kita turun ke jalan promonya, kemudian kita bisa bikin kabaret, pakai baju perempuan lah dan lain sebagainya, siaran di luar, ya kan? Tapi waktu itu rasanya kita benar-benar cetar ya, maksudnya? Bener-bener itu all out lah. Iya. Bener-bener masanya kita bener-bener all out. Tapi kalau kita banting setir juga itu harus all out, Jo. Nah itu dia tuh. Jadi kenapa kalau Ibu kita- bisa seperti itu? Kalau gitu? kita dulu di radio all out, nah ketika kita banting setir juga jangan sampingan gitu. Oke. Kalau saya biasanya gini ya, gini loh. Kalau kita misalnya gini, jadi MC dulu ya. Jadi MC dengan jadi penyiar. Yang utamanya apa? MC-nya atau penyiarnya? Penyiar. Zaman MC-nya? dulu. Utamanya penyiar. Penyiar dulu. MC-nya sampingan. Sampingan. Biasanya yang dapat gebugan yang paling gede yang mana? MC. Jadi sebenarnya kita harus jadikan yang sampingan itu jadi utama. Itu juga kalau kita banting setir. Jangan dijadikan usaha ini sampingan. Kadang-kadang kan ada orang yang, saya kerja di kantor ini enak-enak aja tuh, jabatan saya juga bagus, bisnis mah cuma sampingan. Jangan salah kalau nanti dapat gebukannya juga gebukan sampingan.
bukan yang utama. Jadi kalau apapun muncul Ustadz ya mah merenya, kumaha niatnya, gitu. Aduh, jangan Ustadz abis itu. Jadi memang harus seperti itu ya Bu ya. Setting dulu, kayak kita ke handphone lah. Kita settingnya mau apa? Kita nge-motret mau manual apa mau otomatis? Oke. Kita usaha juga sama. Jo mau usaha ini mau jadi sampingan atau mau jadi utama. Kalau mau sampingan, ya jangan salah kalau tiba-tiba nanti dapatnya rezekinya sampingan. Kalau ini jadiin utama, habis-habisan gua di sini, insya Allah rezekinya juga dapatnya habis-habisan dari situ. Nah, gitu untungnya Jo juga kesininya si MC-nya yang jadi utama, si siarannya jadi sampingan waktu itu. Ya. Jadi alhamdulillah gebugannya lebih gede. Jadi nggak salah ya kalau itu jadi MC kondang. Amin. Tapi di tengah-tengah sekarang kayak pandemi gini semuanya kena dampak. Saya mau tanya, apakah Peyem juga pasti kena dampak? Kena dampak. Kita di awal Maret itu turun sampai sekitar 50-60% turun. Wow. Turun. Gede banget dong itu. Di awal. Oke. Agak kedongkrak ketika masuk bulan suci. Oh iya. Agak karena memang orang semua kalau bulan suci pasti untuk beli oleh-oleh pasti cari Peyem. Benar-benar. Kesini-sini mulai agak baik, tapi kemarin kena saya nggak mau menyalahkan PSBB, tidak mau menyalahkan COVID, tapi paling tidak memang kondisi daya beli masyarakat juga tidak terlalu bagus. Ya, tapi tetap menurun ya di luar produk yang saya buat ini ada juga kalau saya bilang sih perintilan-perintilan yang lain yang saya juga harus tetap usahakan. Jadi artinya sekarang sih apapun harus jadi duit gitu. Ya, saya setuju Bu. Apapun harus jadi duit. Apapun. Tinggal caranya bagaimana untuk bisa jadi duit itu. Caranya cantik dan etis gitu. Oke. Tidak harus kemudian menjual bahasa kecap yang gitu ya. Bahasa yang berlebihan. Yang jelas kita jual dengan yang cara yang cantik ya. Seperti Jo ganteng kan. Amin. No, God, please, no! 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 Amin ya Allah. Bukan cantik ya, ganteng ya. Ganteng makanya Jo cantik. Aduh. Teteh di rumah, Jo ganteng apa cantik? Aduh luar biasa. Betul, Jo. Jadi semuanya juga bisa kita maksimalkan lah ya Bu ya. Di tengah situasi seperti sekarang ini bisa dimaksimalkan juga tetap. Kita optimis aja dulu. Kemudian kita pasang channel di badan kita setting semuanya baik-baik aja dan semua akan terkondisi dengan baik. Karena kalau di dalam hati kita ada perasaan pesimis, kok kayaknya nggak berhasil ya, kok kayaknya gagal ya. Nah itu yang akan terjadi. Gitu. Akan jatuh lah dengan sendirinya. Jadi kalau ya. misalnya kita ngerasa rasanya saya optimis dan ini akan jadi kenyataan, saya bahagia dan saya akan happy, ya itu yang terjadi. Jadi pada dasarnya Jokers ketika kita mau mengusahakan atau mengupayakan istilahnya bisnis baru atau pekerjaan baru, Anda harus benar-benar optimis. Optimis dulu ya. Selanjutnya serahkan ke Allah deh, karena kita cuma usaha doang. Benar ya banget. Kan? Jadi ya, memang saya hampir seperti itu ya. Apa tujuh cuma jupe, juragan Peyem. Luar, ikannya jupe loh Jokers. Tapi jangan salah. Sekarang rumahnya katanya si konon di salah satu perumahan termewah di. Edit ya. Oke Bu, saya pengen tanya harapan Ibu untuk Peyemnya sendiri seperti apa sekarang ini? Harapan saya tidak banyak dengan saya tetap bertahan dari tahun 1962 sampai sekarang 2020 ya. Berapa tahun berarti? Hampir 50 sekian tahun. Iya ya. Saya hanya bertahan untuk sepanjang saya masih hidup dan saya masih berikan energi untuk kreatif. Amin. Semoga Allah berikan energi itu untuk kebaikan gitu. Amin. Dan mudah-mudahan ini jadi ladang juga bukan untuk saya pribadi, tapi ada karyawan-karyawan, ada yang nitip barang-barang yang lain. Itu juga ketarik ibaratnya saya jadi lokomotif untuk teman-teman yang ada di belakang saya yang banyak yang juga nyantol ke usaha saya gitu. Jadi kalau sepanjang saya masih hidup, saya masih diberikan energi sama Allah untuk jalan terus usaha, insya Allah pengen jadi lokomotif untuk teman-teman yang ada di belakang. Amin, yang nitip gitu. Nanti Jokers, nanti kita akan coba liput tempat Peyem ini seperti apa, nanti kita akan liput ya. Kita akan perlihatkan kepada Jokers seperti apa saja barang-barang yang dijual di sini. Luar biasa. Bu Ayu, terima kasih loh. Hari ini kita sudah bisa ngobrol. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menginspirasi, karena tadi Ibu sendiri sudah menyampaikan bahwa untuk menginspirasi itu perlu seperti ini. Ada yang ditambahkan nggak buat Jokers barangkali bisa
istilahnya mengambil manfaat dari apa yang kita obrolkan hari ini? Niru dari beberapa teman yang lain, katanya berawal dari mimpi ya, tapi jangan kebanyakan mimpi deh. Bener sih. Kalau bating mimpi gitunya, gerah-gugah gitu. Harudang. Harudang. Udang. Karena kalau kebanyakan mimpi ya jadinya tidur terus gitu kan, pegang bantal, enak tidur. Kita harus bangun karena memang nggak ada lagi waktu buat terlalu banyak tidur. Bangun, kita bangun Indonesia, kita bangun badan kita. Ya kalau nggak bangun kita sendiri, siapa yang mau ngebangun gitu. Kita harus bangun minimal dari badan kita sendiri. Yuk. Oke, Jokers, ayo. Sukses. Sekarang kita bangun, kita sukseskan minimal buat diri kita, kemudian buat keluarga, baru kita berpengaruh ke lingkungan. Nah, ya. itu. Terima kasih loh Bu Ayu, kita sudah bisa ngobrol hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita obrolkan hari ini bisa benar-benar bermanfaat untuk Gen Jokers, dan mudah-mudahan kalian juga bisa terinspirasi dari obrolan kita. Ambil yang baiknya, yang nggak baiknya tolong jangan buang yang jauh. Buang yang jauh kemana aja lah buangnya mah. Yang penting ke tong sampah gitu ya. Iya. Oke Joker, akhirnya kita harus sudahi Banting Setir kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk selalu dukung Galeri Denijo, khususnya untuk Banting Setir kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Dan selalu pastikan nonton tayangan Galeri Denijo setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 1 siang. Akhirnya Denijo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.